Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pod Sesi bersama hostnya yang paling ganteng, paling kece sedunia, Pak Nur. Dan saya ditemani sama yang partner saya ini yang, waduh, tuh kan lihat kan, udah lihat kan? Loh, iya sudah ketip-ketip sudah. Iya, namamu siapa sih? Nama aku Namira, Pak. Panggil aja Namira Arsya Mahendra ya. Panggil itu kan nama panjangnya, iya. Nama pendeknya tuh Namira. Oh, emang harus gitu kalau ngomong? Harus. Saya gitu loh. Ini belum apa-apa sudah tertawa guys, karena ini partner saya ini luar biasa. Oke, jadi tema kita kali ini ya, ini nggak main-main ya. Tema kali ini 1 jam lebih dekat sama Namira. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Woi. Namira ini adalah anggota IPM, bener nggak sih? Betul, kuning-kuning, pakai jas kuning. Pakai jas kuning, seperti ini loh, seperti mahasiswa UI, bener nggak sih? Mirip-mirip kan? Iya. Kalau UI itu kan kuningnya itu kan kuning muda. Kalau kamu kan kuning-kuning agak gimana? Tua gitu. Kuning tua. Bener Pak. Oke, Mir, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik banget. Baik banget. Banget. Iya. Terus kamu kelihatannya ini kok cantik banget. Ini kamu udah mandi belum ini? Sudah dong Pak. Kalau saya belum mandi pasti saya tampaknya nggak kayak gini. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, makanan favorit? Makanan favorit bakso. Bakso, kenapa? Karena enak. Murah. Iya. Bisa didapat di mana saja. Betul. Iya. Rasanya enak banget Pak. Saya tuh jatuh cinta sama bakso. Nggak tahu kenapa. Mama juga suka kan? Iya. Yang menonton ini, Mama pasti suka kan bakso? Iya. Jadi nurun sama kamu anaknya. Berharap ini podcast ini dilihat sama mamamu? Iya, berharap banget. Oh. Parah sih kalau nggak ditonton. Mama sendiri nggak nonton Iya. anaknya. Oke, bakso ya berarti ya. Bakso. Yang kedua, Iya. Apa tuh? Apa ya? bakso, nasi goreng. Makanan saya tuh banyak Pak. Yang Iya. saya suka. Iya. Apa ya? Sebelah. Tapi yang nggak pedas. Enggak, ini urutan kedua ini setelah bakso. Sebelah. Setelah sebelah. Saya sebelah apalagi nih ya? Kayak mie instan gitu, Indomie Mie instan. gitu. Oh, Itu enak. terus Ya gitu Pak. Saya juga bingung Pak mau ngomong apa ini. Banyak banget makanan yang aku suka Pak. Iya. Ada yang manis, ada yang pedas. Banyak. Emir, kalau Pak Dol kan sukanya itu makan yang enak-enak. Iya, Wah, sama. kayak yang mahal-mahal. Tergantung. Kalau misalkan dia mahal tapi rasanya enggak. Enggak, Pak ini pokoknya mahal. Kalau gitu? ada, kalau nggak ada nggak makan sama sekali. Hah? Kok bisa gitu mau makanan yang mahal? Loh, Kalau misalkan iya. nggak enak, piye Pak? Enggak masalah. Pokoknya yang penting mahal kalau Pak Nur ini. Mahal, kemudian orang-orang itu kalau melihat itu, wow, Pak Nur makannya seperti itu. Itu dengan syarat kalau ada. Tapi selama ini nggak pernah ada kayak gitu. Jadi Pak Nur nggak pernah makan makanan mahal gitu. Ya. Iya. Makanan mahal ya. Yang pertama makanan favorit, gitu. Makanan favorit. Yang kedua, warna favorit. Warna favorit pink. Pink. Wah, dia itu berarti tipe orang yang ceria, benar nggak? Ya, Iya. aku gitu. Heeh. Ceria. Terus kalau misalnya dia itu agak bad mood gitu ya, tetapi dia itu berusaha untuk menutupi kesedihannya itu. Heeh. Ya bener. Bener Pak. Tapi kalau saya bad mood, tapi seperti tidak apa ya, orang itu tidak sadar kalau aku tuh lagi bad mood, itu aku juga makin tambah bad mood gitu. Jadi seenggaknya orang-orang tuh harus sadar kalau aku tuh lagi bad mood gitu, terus dikasih suatu perhatian gitu, biar aku tuh bad moodnya hilang gitu Pak. Oh, gitu. Oke, berarti penyuka warna pink. Ini beda dengan Pak Nur kan? Apa Pak Nur suka warna Kalau apa Pak Nur nih? kan suka warna hitam dan suka warna biru. Kamu Warna tahu sebabnya? Enggak. Karena kalau mencuci itu gampang. Oh Jadi iya. kalau kotor-kotor itu nggak kelihatan. Jadi cuma dicelupin, jemur, Selesai, celupin, ya. jemur, selesai. Ya kalau yang hitam itu emang kayak ada noda apa tuh nggak kelihatan biasanya. Nggak kelihatan. Iya. Jadi kalau kamu pengen hidup ini ringan gitu, sukailah warna hitam atau biru atau warna-warna gelap. Kata Mama tuh kalau pakai warna hitam Pak itu udah kayak orang mau datang ke kuburan gitu. Saya pernah pakai baju full hitam gitu. Full Iya. hitam dari atas sampai bawah tuh langsung diginin sama Mama. Nah, mau ke Hitam kuburan? semua, mau kuburan kamu gitu. Karena ya ganti-ganti jilbabnya. Oh. Cariin yang warna rada terang gitu Pak biar kayak
ya apa ya, biar kelihatan kayak ceria, bahagia, nggak hitam semua gitu. Oh iya ya, itu berarti mamamu ini paham gitu loh ya. Iya. Kok enggak ke kuburan kok kayak warna hitam Iya, gitu kan. Padahal warna hitam itu bagus loh. Iya, bagus. Oke. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, hobi. Hobi saya itu yang pertama ada gambar. Gambar. Gambar, Pak. Gambar apa? Gambar. Apa gambar si dia? Gambar itu, Pak. Pokoknya gambar orang. Gambar Altaf. Enggak. Beda. Loh, nggak apa-apa. Kamu kan gambar Altaf itu kan kamu kasih kumis. Nggak bisa, Pak. Saya tuh kalau gambar tuh nggak bisa gambar cowok, gambar cewek. Yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang cantik-cantik. Oh, gitu. Iya. Hobi menggambar. Cita-cita? Cita-cita saya tuh pengen jadi dokter spesial kejiwaan, psikiater tuh. Oh, kejiwaan. Iya. Kenapa? Karena gini loh, Pak. Sekarang ini kan teknologi itu kan makin maju, pekerjaan juga makin nambah. Terus kan kayak misalkan dulu pekerjaan orang zaman dulu pulang jam 3 udah pulang, sekarang kan bisa sampai malam besoknya baru pulang gitu kan. Terus anak-anak sekolah zaman sekarang itu kan juga banyak yang kayak depresi aku gitu akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya gitu, Pak. Terus saya tuh kayak pengen mencari solusi supaya mereka tuh jauh lebih bahagia hidupnya, berwarna, colorful gitu, biar nggak hitam. Oh gitu, supaya mereka itu tetap enjoy kan begitu? Iya, kan? enjoy hidup. Makanya kamu tertarik untuk menjadi psikiater, begitu kan? Iya. Oh gitu. Bukannya kesibukannya aja yang dikurangi anak-anak itu gitu loh. Kalau misalnya belajar itu kan bikin stres ya. Iya. Terus kemudian bekerja bikin stres. Yo kurangi aja pekerjaannya atau belajarnya. Iya sih harusnya gitu, Pak. Tapi pasti bakal dapat masalah banyak kalau misalkan pelajarannya dikurangi. Ya tambah ya gitu, Pak. Tambah tidak ada ilmu yang masuk, tambah tidak pintar bahasanya. Oke, Mir, kamu itu kalau ngomong-ngomong tentang stres itu ya, kamu sebenarnya pernah stres gak sih? Wah, saya tuh justru sering banget, Pak, stres. Padahal saya juga nggak tahu saya stres karena apa. Jangan-jangan sekarang ini kamu stres? Enggak. Jangan-jangan lagi bahagia, Pak. Ngomong sama orang stres. Iya, enggak ya? Enggak kok, Pak. Ini sekarang lagi bahagia. Tinggal tunggu aja waktu saya stres nanti kapan, kurang tahu. Oh iya, mudah-mudahan nggak stres lah. Iya. Pak Nur ini kalau stres, Mir, kalau stres ini hobinya tambah nemen. Kalau stres, Pak Nur itu sengaja nggak tidur, malah sengaja nggak tidur dan langsung bikin karya, harus jadi karya. Jadi stresnya itu Pak Nur itu bikin karya. Misalnya kamu melihat statusnya Pak Nur yang lucu-lucuan gitu di TikTok dan lain sebagainya. Oh, itu Bapak lagi stres toh. Tapi menghasilkan karya yang bikin orang tertawa. Sampai akhirnya ketika Pak Nur di komen, kan upload di status WA kan? Iya. Nah, di komen sama teman-temannya, "Wah, koplak, Bro, ngakak aku." Iya. Itu langsung Pak Nur itu stresnya hilang. Iya, Karena dipuji tadi itu. Kok stresnya Pak Nur ini kayak bermanfaat ya? Kalau saya justru malah nggak bermanfaat. Itu abi saya tuh sampai pusing ngeliatin saya. Karena saya tuh di rumah tuh petakilan, nari-nari nggak jelas sampai dilihatin kayak kamu nggak apa-apa Tando gitu, Pak. Iya, gini padahal loh. Lagi melepas stres gitu. Iya, Pak Nur itu kan gini toh, Mir. Prinsipnya itu segala sesuatu itu kalau bisa itu jadi sebuah karya. Stres pun jadi sebuah karya. Ketika Pak Nur makan itu jadi sebuah karya loh, Mir. Ketika Pak Nur bacot apa sih? Misalnya sekarang kan bacot kan ya? Iya, ngomong-ngomong itu harus jadi sebuah karya begitu loh. Gitu. Jadi cita-citamu jadi psikiater. Nah, misalnya Mir, Pak Nur ini kan stres ya? Iya, stres. Kamu jadi psikiater kan? Iya. Ya kan? Terus Pak Nur datang ke kamu, Mir, Pak Nur lagi stres nih. Gini gimana solusinya? Kira-kira nanti bayar nggak Pak Nur? Ya bayar lah, Pak. Kalau saya kerja nggak dapet duit ya percuma. Menyesal Pak Nur ngajak kamu podcast sekarang. Loh, kan bener kalau misalkan kita punya cita-cita tapi cita-cita itu kayak nggak ngedapetin uang ya percuma. Ngapain jadi kayak begitu gitu kan? Oh begitu. Kalau Pak Nur nggak begitu, Mir. Apa? Kalau misalnya Pak Nur jadi psikiater ya, Pak Nur mau mengumpulkan orang-orang stres itu. Ayo kumpul di lapangan, yang stres kumpul di lapangan, gitu kan? Waduh, harus semua ke lapangan. Itu Pak Nur kasih hiburan sehingga dia nggak stres, kemudian Pak Nur suruh pulang. Iya. Nggak bayar. Termasuk Altaf ini kalau stres, ayo ke lapangan, gitu. Kalau saya sendirian, Pak. Oh, kalau kamu stres sendirian, ya
Jarno. Oh, Ini iya. kamu harus Iya. datang ke Almira. Saya jadi pasien pertamamu Kak. Oh, Woi. boleh. Bayar. Ini stres berat ini. Bayar. Loh, saya juga pasti bakal stres Pak kalau Ya. misalkan pasien saya nggak bayar, tambah stres saya ini. Kamu udah saya sembuhin kok gitu, mana duitmu? Sini mana? Oh. Tega. Malah tambah stres ya. Ya udah sih biarin aja, mana Iya, duitku. jadi ini loh apa namanya yang pasiennya sama psikiaternya itu sama-sama stres. Iya, Jadi, sama. Stres ketemu stres. Jadilah stres. Oke, Mir, cita-cita kan. Sekarang Pak Nur mau tanya. Kamu lebih dekat sama mamamu apa sama kamu manggilnya mama atau apa sih? Mama, Mama. Kalau ayah apa? Abi. Abi. Lebih dekat sama mama abimu apa mamamu? Saya Mama dong. Kenapa? Kenapa? Karena Mama itu berasa jadi bestie di rumah. Oh, beneran? Iya bener Pak. Jadi menurut saya Mama saya tuh beda dari mama lain. Jadi kalau ngomong sama Mama itu berasa kayak lagi ngegosip bareng temen. Oh, gitu. Gitu. Kamu cerita apa? Cerita semuanya atau gimana? Semuanya Pak, bahkan masalah saya di rumah, gosip-gosip yang lagi hits di sekolah ini saya ceritain ke mama saya Pak. Oh. Terus kayak kejadian apa di kantor mama tuh apa juga ceritain ke saya. Jadi kayak ya udah jadi kayak ngegosip gitu. Tahu nggak sih mah si ini tuh bilang gini, masa gitu. Oh. Iya kan, bener kan mah? Heeh. Pak Nur pengen punya mama yang seperti itu. Sayangnya Pak Nur ini nggak pernah curhat sama mamanya. Kenapa itu? Justru Ya, karena- seru loh Pak. Kalau kamu mamamu itu kan enak diajak ngobrol. Kalau Pak Nur Enjoy. mamanya itu ya nggak begitu. Gimana itu? Iya, wis sakarmu gitu. Oh. Pak Nur lagi cerita kan. Mak, iki lho Mak, yang sekolah mau gini Mak. Wis iya wis ngono kuwi biasa ngono iku. Gitu. Gitu aja. Oke. Kalau abimu itu lebih gimana? Cara mendidik kamu itu gimana, Mir? Apakah apakah beliau ini keras atau gimana ya? Kamu harus berprestasi, kamu harus jadi A, jadi B, gimana? Enggak, justru abis saya tuh bukan orang yang keras dan menekan. Kayak saya sekarang jadi kayak seperti ini tuh juga karena diri saya sendiri. Heeh. Jadi tiba-tiba ngeliat kayak, wow anakku ternyata bisa seperti ini gitu. Kayak justru malah menyupport aku, membantu aku dan ngasihin kayak solusi-solusi, ngasih kayak mending kamu gini biar aku bisa jadi sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Karena apa ya, aku Termasuk jadi podcast begini, kamu didukung? Iya, didukung malah. Oh. Jadi kayak kalau misalkan aku ada lomba apa, podcast kayak begini tuh pasti diposting di statusnya, diposting bener-bener udah posting gitu semuanya. Oke. Dan ini Mir, kamu kan beberapa waktu yang lalu itu kan bikin video kan ya? Iya, bikin sama video. Malva. Oh iya. Sama Macan. Iya, Macan. Malva cantik. Itu kan dilihat sama mamamu, Dilihat. dilihat sama abimu kan? Iya. Responnya gimana? Responnya tuh mama tuh kayak ngeliat aku kayak, Wow, kok begini? oh iya kayak ini nih pertama kali aku kayak podcast begini-begini gitu loh Pak. Heeh. Jadi dulu tuh di sekolah tuh saya tuh kerjaannya ya jadi ikut lomba atau enggak MC. Kalau persoalan kayak begini nih belum pernah Pak. Belum sama sekali. pernah. Berarti ini Belum hal yang pernah. baru kan ya? Jadi ini sudah menjadi impian saya gitu. ini. Kayak aku jadi artis gitu. Iya, tapi kamu ini beruntung loh Mir, karena apa ya? Karena kamu kelas 7 kan? Ya, kelas tapi 7. sudah Pak Nur kenalkan seperti ini ya. Betul. Dulu Pak Nur kelas 7, kelas 1 SMP itu nggak tahu begini-beginian. Bahkan HP pun belum ada. Ya belum ada Jadi Pak Nur itu gimana ya? Kalau melihat kalian itu sebenarnya itu Pak Nur iri. Karena apa? Dimanjakan sama sekolahnya, sama alatnya, gitu kan, fasilitasnya. Jadi kalau nggak pinter itu memang keterlaluan anaknya itu gitu loh. Dan kamu ini rencananya mau ikut presenter? Rencananya ya mau Pak. Iya. Udah bulat ini tekad saya. Oh, sudah bulat. Mau. Iya. Pol. Didukung sama mamamu, Didukung banget. Banget. Iya kan banget. sama papamu. Banget tambahan Pak. Iya. Banget. Iya. Bilang apa coba? Waktu mama pertama kali ngeliat video saya tuh kayak bikin video kayak gini, itu mama tuh kayak, halah kak lapo gak melok presenter ah. Iya. Mama tuh juga geram sama saya sendiri gitu loh Pak, kayak presenter udah dikasih tahu nih loh, lihat entah ini tuh sip banget, oh my god. Wah, duh, Gitu. luar biasa itu. Tuh Altaf sudah gini-gini. Oh iya. Syuh. Mir,
Pak Nur penasaran ya. Ini kan jarang ditanyakan sama Pak Nur ya sebenarnya ya. Iya, apa tuh? Kamu pernah nggak sih cerita tentang Pak Nur? Oh, Ke pernah. mamamu atau ke abimu? Pernah. Pernah. Tentang apa? Ini jangan yang jelek-jeleknya loh. Ini Pak Nur ini Tidak. malu. Tidak. Gimana? Jadi aku tuh nunjukin semua konten-konten yang Pak Nur bikin dan yang Pak Nur hasilkan gitu. Iya, di Nah, mana itu? Ya di TikTok, di YouTube gitu, kayak ini hasil rekamannya Pak Nur, editannya Pak Nur, dan ini hasil anak-anak didikannya gini gitu. Iya. Sama tuh kayak Pak Nur tuh kayak gimana sih Kak orangnya? Iya. Orangnya itu ya saya bilang kalau orangnya tuh seru, terus orangnya tuh juga kreatif, jujur kreatif ini benar-benar kreatif ya. Ya pokoknya saya ya wow banget itu loh kalau ngomongin soalan Pak Nur gitu. Ya gitu Intinya kan yang baik-baik kan yang kamu Yang ceritakan baik-baik kan? dong, Pak. Terus gimana komentarnya gimana? Komentarnya mama itu kayak kayak gini tuh kreatif. Oh iya. Ini mengada-ada ini. Dan ini Kalau abimu kenyataan. komentarnya gimana? Kalau saya ya waktu nyatain ke Pak Nur, itu Abi kayak gini, saya nanti kalau ke sekolah tunjukin mana orangnya gitu kan. Terus waktu itu naik mobil terus ada Pak Nur tuh di pos satpam. Terus Abi saya nyapatin, Pak gitu. Oh iya. Iya itu Abi saya tuh yang brewokan. Oh yang menyapa ya? Iya yang Pak, menyapa. Pak gitu. Iya. Oh, gitu. Terus gimana komentarnya? Terus Abi itu oh itu tak orangnya. Gitu. Jadi tuh Abi tuh biasanya kalau misalkan ketemu orang yang seperti Pak Nur ini, misalkan jadi orang yang membimbing saya buat kayak gini, itu kayak pingin ngomong lebih lanjut, terus pingin kayak bertemu dengan orang itu, pingin berteman, pingin berbesti sama orang itu tuh tipikal Abi saya tuh kayak gitu Pak. Oke, berarti ini kan sudah tepat ini Mir. Tepat. Nanti kedepannya itu ya ayahmu, abimu atau mamamu podcast di sini, biar merasakan suasananya Studio 1 Mugaru TV. Wah. Wah, nanti hostnya Pak Nur sendiri. Bintang tamu Iya. khusus ya, Pak? Iya bintang tamu khusus. Ini kayaknya kalau misalkan Abi saya ikut di sini itu pasti full ketawa. Lu enggak apa-apa. Full. Iya, jadi nggak usah ngomong-ngomong apa-apa, ketawa aja terus. Iya. Dan ketawa. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa Mir. Jadi nanti ngomongnya itu sedikit aja. Gimana kabarnya Bapak? Terus Gitu. Kamu itu kok ono-ono aja sih Mir. Iya kan siapa tahu Pak. Baru mulai langsung ketawa. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, kamu itu berapa bersaudara? Satu, saya punya adik satu, cowok. Oh, satu cowok. Kelas berapa? Kelas 5 SD SD mana sekarang? di Ikrom Pak. Oh, Ikrom, sama dengan kamu ya? Iya, sama. Kamu tinggalnya di mana sih? Di Pondok Wage sana Pak. Di Wage itu. Wage. Oh, iya. Terus kamu kalau berangkat ke sekolah naik apa? Motor. Diantar? Iya, pakai antar jemput. Oh, pakai antar jemput. Jadi itu antar jemputnya udah sejak saya dari TK. Dari TK Iya, sampai sekarang Mir? Sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mir, dulu kemarin kan Pak Nur pernah tanya ke Amara ya, antar jemputnya itu berapa bayarnya ya? Ini nggak apa-apa. Berapa sih kamu itu ongkosnya itu? 1 bulan? 1 bulan kurang tahu, kayaknya antara 500 700 gitu Pak. Iya segitu. Ya segitulah Normalnya kurang segitu, lebih. ya. Berarti sudah kenal banget kamu sama antar jemputnya ini? Kenal. Seperti saudara sendiri? Ya, saya manggilnya Pak D gitu Pak. Oh, Pak D. Iya. Oh, iya. Kalau oh iya sih antar jemputnya. Iya masih ngomong sih Pak. Berangkat dan pulang itu kan antar jemput ya. Iya. Oke. Wir, pertanyaan terakhir ya. Nanti Iya. kan dilanjutkan lagi. Ini kan part 1 ini kan. Oh, part Kapan-kapan 1. dilanjutkan lagi. Oke. Yang paling kamu sukai di Mugaru ini apa? Yang paling saya suka tempatnya, suasananya apa gimana nih Pak? Ya, terserah. Yang paling kamu sukai apa di Mugaru ini? Yang paling tak senengi itu kantin. Kantin. Iya, kenapa? Kalau saya bandingkan ya kantin saya waktu SD sama sekarang, itu jujur saya lebih suka sama kantin sekarang ini waktu di SMP ini. Kayak dulu tuh waktu SD sempat bervariasi tapi karena COVID ya tutup, jadi yang jualan tuh cuman apa ya Pak, kayak ciki-ciki, jajan-jajan gitu loh, kayak
tapi apa sih bosen gitu. Kalau di sini kan macam-macam, ada makanan berat, nasi, roti, apa, ada banyak. Minuman juga tinggal ngambil. Ada, Iya kalau Oh, punya nggak perlu uang. bayar ya Pak? Oh gitu ya. Iya, ya minuman kan tinggal ngambil kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, jangan sekali-sekali ngambil, nanti kembali. Iya langsung Makan dikejar. teryakin. Oke, oke guys. Jadi 1 jam lebih dekat ini kurang 1 jam ya. Berapa menit Taf? Baru 20 menit. Oh baru 20 menit ya nggak apa-apa. Tapi ini kan istilahnya itu apa namanya? Kita pengen tahu ini anggota IPM kelas 7 Namira dan ayahnya sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Dan nanti kita undang ya Mir ya. Iya, Kita undang sama ini sama mamamu. iya. Iya. Terus Siap. podcast kalau bisa ya Berberapa? Berempat. berempat ya kalau bisa berempat. Oke, sampai di sini dulu. Mugarullah semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena podcast ini bertujuan untuk menginspirasi dan untuk apa ya? Untuk memperkenalkan lah bahwa SMP Muhammadiyah Tigawar ini punya studio TV. Ini kita sedang di studio TV Mir. Oh, studio TV. Ya, Iya. studio TV dan ini tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Nggak Akhirnya semua punya. saya Pak Nur dan Namira Arsya Mahendra. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke Mir, sudah Mir.